Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam limpahan karunia serta ridho dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dalam bagian pertama video yang telah lalu, kita telah membahas arti dari makna lautan, bahr, ya, makna dari lautan. Makna dari lautan ini mempunyai beberapa arti. Mengulas sedikit, ada 4 makna dari makna lautan, yaitu menunjukkan pada, yang pertama, menunjukkan pada seseorang yang mempunyai kuasa atas diri orang lain. Satu. Yang kedua, juga terkadang dimaknai dengan makna dari dunia. Yang ketiga, lautan terkadang dimaknai dengan makna fitnah. Yang keempat, terkadang dimaknai dengan makna neraka jahanam. Dalam pembahasan kemarin, di dalam makna yang pertama, yaitu menunjukkan arti atas seseorang ataupun pada siapapun yang mempunyai kuasa atas diri orang lain, baik contohnya itu seorang pejabat, ataupun dari akademisi seorang guru, seorang dosen, seorang rektor, seorang dekan, ataupun dalam dunia perusahaan, seorang direktur, ataupun seorang hakim, atau bahkan dalam ruang lingkup terkecil seorang suami. Nah, itu mempunyai arti yang berbeda dengan ketika lautan dimaknai dengan makna yang kedua. Manakala melihat di dalam mimpinya ada unsur-unsur yang berada di dalam lautan, seperti melihat ikan, seperti adanya air laut, serta ombak, ataupun perahu. Makna yang pertama dengan makna yang kedua ini berbeda. Walaupun ada segi kemiripan, tapi berbeda karena beda makna. Baik, kita membahas pada makna yang kedua, yaitu lautan yang mempunyai arti atau diartikan dengan makna dunia. Lalu apa makna dari perahu ataupun kapal yang ada di laut ketika lautan ini diartikan makna dunia? Menurut Imam Ibn Sirin, bahwa makna perahu untuk makna yang kedua adalah wasufunuhu aswaquha. Perahu ataupun kapal itu diartikan dengan pasarnya ataupun dengan hari pasarnya. Karena ini maknanya dunia dalam artian secara lebih luas, baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang bisnis. Maka melihat perahu itu berarti menandakan pasar, ya, ataupun dunia perdagangannya. Entah itu seumpamanya dalam pasar digital, ya dunia all shop ataupun semacam itu bisa saja. Jadi umpamanya dia seorang pedagang online, melihat lautan dan menaiki kendaraan berupa perahu di laut, ya berarti perahu itu menandakan bahwa dunianya ataupun pasarnya dia
dalam mengayuh rezeki ya di situ. Jadi di dunia maya ataupun di dunia online. Lalu bagaimana dengan makna ikan? Wasamakuhu rizquha. Kalau melihat ikan ataupun mendapatkan ikan di dalam mimpi, maka itu menandakan disitulah rizkinya, disitulah labanya, ya, semacam itu. Lalu bagaimana dengan makna dari ombak ataupun air yang bergejolak? Maka kalau ada ombak yang besar, itu menandakan berarti susahnya ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Imam Ibn Sirin, wa maujuhu humumuha wa fitnatuha, bahwa melihat ombak dalam mimpi itu menandakan berarti adanya kesusahan, kesulitan, dan juga ada fitnah di dalamnya. Lantas bagaimana dengan makna dari hewan-hewan yang selain dari ikan yang berada di lautan? Entah itu bisa jadi kura-kura ataupun yang lainnya, tapi yang berkenaan dengan yang biasa berada di lautan. Maka itu menandakan afatuha, bahaya, cobaan yang akan terjadi. Nah, itu makna dari makna yang kedua, makna lautan. Itu makna dunia. Yang ketiga, makna dari lautan adalah fitnah. Warubbama dala al-bahru alal fitnah. Terkadang lautan ini mempunyai arti fitnah yang terjadi yang bergejolak. Dan perahu yang ada di dalamnya itu menandakan adanya solusi ataupun jalan untuk selamat. Sebagaimana dalam Al-Quran, fa'anjaynahu wa ashabas safinah. Jadi kalau diartikan dengan makna fitnah, kalau terjadi gejolak dalam kehidupannya dan seolah-olah sedang menaiki di atas perahu, maka perahu adalah jalan keselamatannya atau salah satu solusi yang merupakan penyelamat baginya. Dan juga bagaimana kalau melihat ikan? Untuk makna yang ketiga ini, ikan untuk makna yang ketiga ini tidak sama dengan arti yang pertama ataupun yang kedua. Wasamakuhu ahluha al-khati'un. Melihat ikan itu artinya ada bagian dari orang-orang terdekat, bagian orang-orang atau dari keluarganya yang melakukan kesalahan, salah satunya dia tidak respect atau tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap bawahannya. Jadi seandainya terjadi dalam kehidupannya ini adalah suatu goncangan, terjadi fitnah, maka ketika bermimpi melihat ikan, berarti ada dari keluarganya yang ikut bermain di dalamnya. Semacam itu. Yang keempat, dari mana lautan adalah, yaitu rubbama yadullu ala jahannam. Terkadang diartikan dengan arti neraka jahannam. Ya. Jadi walaupun jarang mana semacam ini, tapi ada kalanya ketika yang hadir ini bahwa yang dimimpikan itu seperti dia bermimpi melihat orang yang sudah meninggal tenggelam di lautan. Ini menurut tafsir Ibn Sirin, orang yang meninggal dan termimpikan ataupun terbawa di dalam mimpi seseorang itu tenggelam di lautan, itu berarti seseorang berada dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik.
Lantas, bagaimana dengan aktivitas-aktivitas, baik dari makna yang pertama, makna yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat, ya. Ala kulli hal, ya, secara garis besar dan kesimpulannya, bahwa selama bermimpi melihat lautan dan aktivitas yang terjadi itu tidak sampai bermimpi tenggelam dan meninggal, maka insya Allah makna melihat lautan ataupun berada dalam keadaan aktivitas-aktivitas yang lain, insya Allah berada dalam kebaikan. Selamat dalam mimpinya, tidak tenggelam dan meninggal. Kalau umpamanya berenang di lautan, maka seseorang itu akan menempuh ataupun akan meniti karir perjalanan dan akan memperoleh kebaikan dari seorang pemimpin. Kalau hanya sebatas melihat dari jauh adanya lautan, maka itu menandakan bahwa apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi tujuannya, insya Allah sebentar lagi akan tercapai. Kenapa dalam mimpi ketika melihat lautan, yang terpenting adalah jangan sampai tenggelam dan meninggal, karena apabila sampai meninggal, itu mempunyai arti yang tidak baik. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, surat Yunus, ketika menjelaskan tentang Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Dan di tengah perjalanan, di tengah lautan, lalu dia ditimpa dengan air laut dan ditenggelamkan. Sebagaimana dalam ayatnya, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanas bihi banu Israil. Jadi dalam ayat itu menjelaskan bahwa ketika Raja Fir'aun ini tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengucapkannya, dia udah hampir sakaratul maut, mengucapkan aman, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, tapi oleh mereka Jibril ditahan sehingga dia tidak mengucapkannya dengan sempurna. Ini menandakan kalau kita mimpi melihat lautan dan dalam mimpinya itu kita tidak meninggal karena tenggelam, insya Allah itu merupakan kebaikan. Walaupun mimpinya tenggelam tapi tidak meninggal, insya Allah itu kebaikan. Diungkapkan kalau seandainya seorang itu tenggelam dan selamat, itu menandakan bahwa dia sedang menekuni apa yang menjadi kebiasaannya dan insya Allah akan menjadi ahli. Satu contoh, jadi umpamanya dia sedang menekuni satu bidang ilmu, maka dia akan menjadi seorang yang ahli di dalam ilmu tersebut, orang yang menguasai sepenuhnya. Begitu juga ketika meminum, selama air dari air laut itu yang diminum tidak terasa asin dan juga tidak berbau serta keruh, insya Allah itu juga merupakan kebaikan. Tapi kalau yang diminum air laut itu airnya terasa asin, maka itu menandakan akan adanya kesulitan. Berbeda kalau umpamanya yang dirasa adalah airnya tawar serta bening, itu insya Allah kalau dia merupakan seorang pebisnis, ya insya Allah akan lancar dalam bisnisnya. Kalau umpamanya dia seorang thalabul ilmi, seseorang yang sedang belajar mencari ilmu, insya Allah akan hasil dalam thalabul ilminya, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin seseorang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mimpi meneguk air yang bening, insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta
di dalam makna lautan ini, karena berhubungan dengan masalah kekuasaan ataupun berhubungan dengan masalah sifatnya ya pengaruh terhadap orang lain. Semakin banyak air laut yang terlihat, maka semakin besar pula pengaruh yang dia dapat. Tapi semakin surut air laut yang dia lihat di dalam mimpi, maka semakin susutlah pengaruh ataupun kuasa dia terhadap orang lain. Mungkin itu saja teman-teman semuanya tentang masalah arti dari lautan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.